Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Akilah, NIM D1A019044, kelas Agroekoteknologi B, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuatkan video tentang praktikum biokimia, yaitu tentang enzim. Di sini saya telah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum biokimia. Yang pertama yaitu bahan. Di sini yang pertama adalah santan kelapa. Santan kelapa ini pastikan telah didiamkan selama kurang lebih 1 jam terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu adalah getah pepaya. Dan selanjutnya yaitu alat yang akan digunakan. Yang pertama yaitu saya menggunakan gelas ukur. Dan alat yang kedua yaitu adalah botol bekas yang digunakan sebagai botol inkubasi. Dan perlu diingat, botol ini telah saya sterilkan terlebih dahulu dengan mencuci dan direndam pada air panas yang mendidih. Dan alat berikutnya yaitu corong yang digunakan untuk memasukkan bahan-bahan yang telah disiapkan tadi ke dalam botol inkubasi. Cara kerja yang pertama yaitu masukkan parutan santan yang telah disiapkan tadi, yang bagian krimnya, karena telah didiamkan selama 1 jam, jadi kita bisa mendapatkan krimnya. Ambil krim santan dan masukkan ke dalam gelas ukur tadi ini sebanyak 100 ml. Setelah kurang lebih krim santan yang dimasukkan setelah mencapai 100 ml, masukkan krim santan yang telah dimasukkan tadi ke dalam botol inkubasi. Setelah santan yang sebanyak 100 ml tadi dimasukkan ke dalam botol inkubasi, selanjutnya kita menambahkan getah pepaya. Untuk botol pertama kita menambahkan 1 ml getah pepaya. Masukkan sekitar 1 ml getah pepaya pada botol pertama. 1 ml itu sama dengan sekitar 20 tetes. Masukkan. Pencampuran dengan getah pepaya. Getah pepaya itu dimasukkan dengan jumlah yang berbeda. Untuk botol pertama saya memasukkan sebanyak 1 ml, yaitu sekitar 20 tetes. Dan ini contoh untuk botol pertama. Ini saya masukkan sebanyak 1 ml dan saya beri label angka 1. Lalu saya tutup dengan plastik dan ikat dengan karet gelang. Begitu juga untuk botol-botol seterusnya. Ini saya masukkan sebanyak 2 ml dan saya beri label 2. Begitu seterusnya 3, 4, dan 5. Dan selanjutnya melakukan pengamatan. Untuk meja pengamatannya, kita harus membersihkan dan menyemprotkan dengan alkohol agar steril. Dan maaf, di sini masih berantakan. Saya akan membersihkannya terlebih dahulu. Baiklah, ini sudah saya bersihkan. Dan selanjutnya saya tinggal menyemprotkan dengan alkohol. Sini saya menggunakan alkohol yang 70%. Baik, kita semprotkan. Lalu setelah itu kita lap dengan tisu atau kain yang bersih. Setelah semuanya dibersihkan dan telah disemprotkan dengan alkohol hingga steril, sekarang tinggal menyusun botol-botol inkubasi yang telah diisi dengan
krim santan yang telah kita siapkan. Baiklah, sekarang kita hanya tinggal menunggu dan melakukan pengamatan apa yang terjadi pada santan krim yang telah kita letakkan pada meja pengamatan. Dan ini adalah hari ketiga dari hasil pengamatan praktikum biokimia. Di sini mulai terlihat minyaknya, ya, bagian sini ini terlihat sedikit berantakan karena getah pepaya yang saya pakai pada saat itu menggumpal, tidak menggunakan getah pepaya yang cair, karena terlalu banyak terkena angin sehingga getah pepaya yang saya gunakan itu menggumpal. Dan ini telah saya cek tadi dan teksturnya ternyata benar berminyak dan berbau khas. Baiklah, di sini saya akan mengambil minyak dari hasil pengamatan saya. Yaitu yang pertama, saya mengambil minyak dari yang getah pepayanya yang saya masukkan kemarin 1 mili. Saya menggunakan plastik sebagai tempat minyaknya. Saya menggunakan jarum suntik untuk mempermudah dalam pengambilan minyak krim kelapa. Untuk proses pengambilan minyak pada krim kelapa saya skip karena prosesnya terlalu lama, dan hasilnya saya mendapatkan untuk krim kelapa yang getah pepayanya 1 mili, saya mendapatkan minyak sebanyak 12 ml. Untuk yang 2 mili saya mendapatkan minyak sebanyak 30 ml. Untuk yang 3 mili saya mendapatkan minyak sebanyak 32 ml. Untuk yang 4 mili saya mendapatkan minyak sebanyak 60 ml. Dan yang terakhir 5 mili saya mendapatkan minyak sebanyak 62 ml. Sekian video pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan di dalam video yang saya berikan atau terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.